Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan atas kita. Turun atas kita semua kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan ya, kita semua dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita emang beribadah melalui Zoom, aku yakin kita pasti semua siap untuk beribadah. Mari kita nyanyikan lagu Oceans. Great unknown, where fear may fail. There I'll find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your keep my eyes above the waves. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Sovereign hand will be my God. Your feet may fail, your fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders.
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. I am yours, and you are mine. I am yours, and you are mine. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah menjaga dan menyertai kami. Sebentar kami mau beribadah, bantu kami ya Bapak, supaya firman yang disampaikan bisa kami terapkan ke dalam hidup kami. Juga berkati ya Tuhan guru-guru dan pelayan-Mu, bantu kami supaya bisa Tuhan menyelesaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Sama-sama aku percaya, walaupun nih kita nggak ketemu secara langsung, tapi aku percaya semuanya pasti semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Yuk sama-sama kita nyatakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku
kita akan memulai pengakuan dosa dengan menyanyikan lagu Diam di Hadirat-Mu. Di hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, ku rindu
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, dan kita mohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh luka karena dosa dan kesalahan yang kami buat. Sengaja atau tidak, kami telah mendukacitakan hati Tuhan. Kami telah melukai orang-orang di sekitar kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan pikiran kami yang jahat. Oleh sebab itu, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Engkau sudi mendengarkan seru doa kami, kiranya Engkau sudi mendengarkan permohonan kami, dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai orang yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk teman-teman dan ibu guru semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita sekali lagi kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, sungguh besar setiamu,
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur berterima kasih. Pagi hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terlalu baik buat kami, senantiasa baik. Kami diberkati di dalam kehidupan kami. Hampir 2 tahun kami harus di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Tapi caramu ini luar biasa. Kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Bagi kami orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, Engkau pasti akan memberkati kami, menguatkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah lepas memberi perhatian kepada kami. Bapa di surga yang mengasihi, pagi hari ini pakailah hamba-Mu yang juga banyak kali salah kepadamu. Tapi pagi hari ini Engkau kuduskan, Engkau pakai mulut hamba-Mu ini dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga memberkati anak-anak SMA, IPK kelas 12. Tuhan, mari bekerja bersama hamba-Mu, Roh Kudus yang menguatkan hamba-Mu dan anak-anak. Dan Tuhan yang akan menolong ketika kami melakukan kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan dan anak-anakku sekalian. Ada pepatah yang mengatakan, ini dari SD nih pepatahnya ya, tak kenal maka tak sayang. Mbah Google mengartikannya, menyatakan apabila kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak memiliki perhatian kepada orang tersebut. Nah, supaya saya diperhatikan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Nur Hayati Tobing, saya dari IPK Tomang. Hari ini kita akan bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ke 8. Dengan satu tema, The Wise Thing to Do. Mari kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, saat ini banyak orang berusaha untuk bahagia.
Cari bahagia dengan cara-caranya. Masa pandemi yang hampir 2 tahun banyak orang merasa tertekan. Anak-anak tertekan enggak? Harus belajar di rumah terus. Bapak Ibu guru bekerja di rumah. Gerak dibatasi, harus jaga jarak. Apa-apa makin susah. Usaha-usaha orang mencari kebahagiaan dengan cara-caranya sendiri-sendiri. Ada yang buat TikTokan, joget-joget, dance. Ada yang buat klub sepeda, klub lari, sampai klub make up. Pokoknya ada-adain lah ya supaya happy. Penulis Mazmur 119 ayat yang pertama berkata, Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed, LAI menerjemahkan berbahagialah. Berbahagia di sini adalah karena Tuhan berjanji untuk memberkati atas orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya, peringatan-peringatannya, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, standarnya. Memberkati dari kata berkat dalam bahasa Yunaninya eulogia, artinya karunia ilahi yang menyebabkan kita berhasil. Kehadiran Allah bersama kita. Pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa dan pertolongan. Berbahagia karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jika kebahagiaan itu adalah pasangan hidup, pasti tidak ada yang namanya perceraian. Pada tahun 2020 ada 6,4% dari 75 juta pasangan yang bercerai termasuk di dalamnya pasangan Kristiani. Di Indonesia ya. Ada yang bilang bahagia karena punya pekerjaan, nggak nganggur. Tapi mengapa merasa kesepian? Nggak merasa bahagia. Saya kenal baik ada satu ibu yang punya banyak usaha. Saking banyaknya dia bagi-bagi ke anak-anaknya. Anaknya ada 3 orang dan cucu-cucunya. Suatu hari saya diundang ke rumahnya. Rumahnya besar banget. Besar sekali. Beliau ditemani dengan 3 pembantu, 1 supir, 1 satpam dan 1 adik perempuannya. Dia ngomong begini sama saya. Di rumah saya merasa sepi. Saya kesepian. Semua sibuk. Masing-masing punya kesibukan. Jika kebahagiaan itu adalah kekayaan atau ketenaran, ini yang suka nonton drama Korea pasti tahu. Artis Oh In Ye, namanya ya, dan Go Hara bunuh diri. Bapak, Ibu, dan anak kekasih dalam Tuhan, so sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap blessed? What the wise thing to do? Yang pertama adalah menjaga hidup dengan Taurat Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Taurat dalam bahasa Ibraninya Torah merupakan seluruh pengarahan Allah kepada bangsa Israel yang berisikan perintah Tuhan. Bangsa Israel ditunjukkan, diarahkan kepada standarnya Tuhan. Sehingga menjadi berbeda di dalam penyembahan, di dalam persembahan, di dalam memberikan pengorbanan, di dalam tatanan kehidupan dan berelasi dengan sesama. Sehingga bangsa Israel diberkati dan menjadi berkat buat bangsa yang lainnya. Bapak, Ibu, dan anak yang kasih dalam Tuhan, beberapa minggu lalu saya dan adik saya yang mau prewed ke daerah Sentul yang sedang happening. Banyak resto dan kafe tempat nongkrong di alam terbuka. Menuju salah satu tempat pilihan kami, kita memakai aplikasi Google Maps. Wah, seneng banget ya, ada exciting mau ke tempat yang baru. Tanda-tanda mendekat pada lokasi membuat kita makin, waduh, sebentar lagi sampai. Tapi tiba-tiba signal hilang. Sekalipun memakai provider yang sangat mumpuni, kita bingung ke arah mana.
Kita lurus, jalanannya sempit. Belok kanan, banyak pohon pisang. Mau tanya, nggak ada orang. Kita saling bertanya dalam kebingungan. Bagaimana? Mau balik apa lanjut nih? Dalam kasus yang berbeda, mungkin Bapak, Ibu, dan anak-anak pernah mengalami hal yang sama, yaitu bingung. Nggak tahu harus bagaimana. Saya kuliah di mana ya? Jurusannya apa nih? Salah nggak ya hidup saya sekarang ini? Seperti ini? Salah nggak kalau saya jadi gamer? Salah nggak kalau saya ngonten terus sampai supaya viewersnya banyak? Supaya penghasilan saya juga ada. Pada masa perjanjian lama, Tuhan memerintah langsung secara teokrasi. Intervensi Tuhan pada masa itu secara langsung. Orang pilihannya bisa salah dalam memutuskan sesuatu. Namun Tuhan memakai malaikatnya atau menampakkan dirinya untuk menegur, berbicara, dan memberitahu pada orang tersebut. Namun sekarang, Alkitab punya Alkitab firman Tuhan sebagai penyataan Allah secara tertulis. Mungkin kita nggak langsung dapat jawaban dari persoalan yang kita sedang hadapi ketika kita membaca firman Tuhan. Atau menghubungkan firman Tuhan yang kita baca dalam pengambilan keputusan yang sedang membuat kita bingung. Namun setidaknya firman Tuhan adalah Taurat Tuhan menjaga hidup kita untuk tetap benar, tetap sesuai dengan standarnya Tuhan. Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog. Wah, banyak ya embel-embelnya. Dia berasal dari Inggris yang merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah sampai hari ini. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Dia berkata, "Saya berpendapat bahwa Alkitab adalah filsafat yang paling mulia. Saya dapatkan lebih banyak kebenaran yang asli dalam Alkitab daripada dalam buku sejarah yang mana saja." Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini banyak yang gak pasti. Sejarah bisa ditambah dan dikurangi, tergantung keperluannya, sangat relatif. Namun Alkitab perkataan Tuhan yang absolut, kebenarannya mutlak yang tidak boleh diubah-ubah, disesuaikan menurut pembacanya. Newton sangat mengasihi Allah dan mempercayai firman Allah. Dia juga menulis demikian, "Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari." Isaac Newton seorang yang sangat pintar menurut saya. Banyak julukan yang dia dapetin. Dan juga seorang hamba Tuhan yang suka baca Alkitab setiap hari, yang mendasari hidupnya pada kebenaran Allah. Yang kedua namanya Francis Bacon, adalah seorang Viscount atau bangsawan Saint Alban yang pertama. Seorang filsuf, seorang negarawan, dan penulis dari Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitik beratkan pada eksperimen yang dikenal sebagai metode Bacon. Dia mengatakan seperti ini tentang firman Tuhan. Di hadapan kita ada dua buku yang harus kita pelajari untuk mencegah kita jatuh di dalam kesalahan. Yang pertama Alkitab, yang menunjukkan kehendak Allah. Lalu buku yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam semesta yang menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Bacon adalah seorang yang menurut saya juga orang yang pintar seperti Newton. Seorang filsuf, seorang negarawan, ya kalau boleh dikatakan terkenal.
dan seorang bangsawan yang pertama. Tapi dia adalah seorang pembaca firman Tuhan yang sangat rajin. Bahkan dia menaruh Alkitab sebagai tempat prioritas dalam hidupnya. Di dalam pembacaan buku-buku yang tentu dia banyak menggali di dalam eksperimennya, Alkitab sebagai buku yang menunjuk kepada kehendak Allah dalam keputusan kehidupannya secara pribadi. Anak-anak mungkin bertanya atau bergumul, emang gak boleh, emang salah kalau saya gamer? Kalau saya ngonten untuk cari uang di masa SMA, gak boleh, harus tunggu dulu sampai saya kerja selesai kuliah. Anak-anak, pertanyaannya bukan boleh atau tidak, dosa atau enggak, tapi sudahkah Anda menjaga hidupmu menurut Taurat Tuhan sebagai standar hidupmu, sebagai pegangan hidupmu, sebagai pengambilan keputusan di dalam hidupmu. Jangan bilang saya anak Tuhan, saya percaya pada Tuhan, tapi baca Alkitab aja enggak. Malah kita lebih hafal alamat IG-nya YouTuber, IG-nya Sulam Alis, ciwi-ciwi, daripada isi Yohanes 3 ayat 16. Atau letaknya kitab Maleaki di perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya punya pengalaman menarik mengenai kitab ini. Suatu hari saya berkhotbah di tengah-tengah anak remaja. Lalu saya berkata, yuk kita cepet-cepetan buka Alkitab. Lalu siapa yang cepat membacanya? Bukalah Maleaki 3 ayat 10. Ada satu anak kemudian ngomong sambil sedikit berteriak, emang ada ya Maleaki? Bapak, Ibu, dan anak-anakku kasih dalam Tuhan, yuk mari mulailah setia baca Alkitab. Setiap hari, setiap waktu yang khusus yang kamu sediakan kepada Tuhan secara konsisten. Lalu hiduplah sesuai dengan petunjuknya Tuhan, sesuai dengan arahannya Tuhan, dan sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya yakin orang yang menjaga hidup dengan Taurat Tuhan tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan, tidak akan pernah salah di dalam bersikap dan berelasi dengan saudara-saudara dan teman-teman. Bahkan ketika kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan Tauratnya Tuhan, kita tahu ke arah mana Tuhan ingin tunjukkan hidup kita. Ada amin? Yang kedua, the wise thing to do. Berpegang pada ketetapan Tuhan, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ketetapan-ketetapan Allah dalam bahasa Ibrani hukim, yaitu terdiri atas peraturan-peraturan bagi umatnya secara perseorangan dan secara bersama-sama. Perintah-perintah Allah di sini, miswot ini mengacu kepada peraturan dan ketetapan yang mengungkapkan kekuasaan Allah serta kehendak Allah bagi kita umatnya yang harus ditaati. Suatu kali saya membeli alat penghisap debu atau vacuum cleaner. Saat adik saya memakainya, dia nggak membaca manual booknya. Saya waktu itu di kamar, saya hanya mendengar berisik bunyi vacuum cleaner itu. Nggak berapa lama suasana sepi. Saya mikir kok tiba-tiba jadi hening ya. Lalu saya tanya, udahan bersih-bersihnya? Terus dia jawab, vakumnya rusak nih. Hah? Rusak? Dalam hati saya, perasaan saya baru beli. Kan baru. Adik saya jawab, nggak tahu. Bunyi tapi nggak nyedot. Nggak tahu tuh kenapa. Saya penasaran nih. Lalu saya lihat nih, saya cari ini vakum kenapa bisa bunyi berisik tapi nggak nyedot gitu ya. Saya cari-cari, ternyata ada satu komponen yang nggak dipasang. Bunyi tapi nggak nyedot. Ini bisa terjadi karena adik saya tidak memakai manual book sebagai panduan
Dia punya aturan-aturan sendiri, menurutnya ini udah bener gitu ya. Pasang-pasang menurutnya udah bener ya, gak dia pakai manual book. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih dalam Tuhan, Tuhan punya peraturan, punya ketentuan, punya perintah yang harus kita taati. Itu karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Berkuasa atas seluruh alam semesta. Untuk apa? Supaya manusia nggak hidup jalannya sendiri. Kehendaknya sendiri. Mau-maunya sendiri. Kalau mau-maunya sendiri, kita jujur yuk. Kita yuyur. Sekarang ini kalau boleh pilih, kalian boleh pilih ibadah atau enggak. Saya yakin kamu pilih enggak. Ini bukan dalam rangka menghakimi. Kenapa? Karena sebagai manusia sebenarnya kita enggak suka yang namanya ibadah. Betul kan ya? Itu sebabnya ada hukum Taurat yang keempat. Tuhan kondisikan supaya kita punya relasi intim satu hari dengan Tuhan dan sesama. Kita nggak suka yang namanya duduk, dengar, diem di dalam ibadah. Kalau boleh pilih tidur atau baca Alkitab. Kebanyakan dari kita pasti kita pilih tidur daripada baca Alkitab. Atau kita pilih ngegame, atau tiktokan, atau IG-an, atau chattingan. Whatever lah ya. Mari kita baca kisah Yunus, seorang nabi, seorang pelayan Tuhan. Disuruh Tuhan pergi pelayanan ke kota Niniwe. Dia malah berselancar ke Tarsus. Suruh buka Alkitab untuk baca firman Tuhan oleh guru agamamu mungkin atau hamba Tuhan. Berselancar di dunia maya. Ada free ongkir nih. Ini kayaknya mesti pesen ya, mumpung free ongkir. Wah, GrabFood lagi 75% nih. Waduh, mesti cari ini. Kalau 75% cari makanan yang enak. Dan kemudian ada sedikit mahal. Berpegang ketetapan Tuhan, melakukan peraturan Tuhan tidak memang membebaskan kita dari penderitaan kita yang ada. Kita yang sedang sakit atau yang sedang dalam masalah persoalan hidup. Tapi kita terhindar dari kejatuhan dosa. Tidak terjerumus pada keputusan yang salah dalam persoalan kita. Bapak, Ibu yang kekasih dan anak-anak, orang percaya harus terus meminta kepada Allah agar memberikan kasih karunia yang diperlukan agar kita melaksanakan kehendak-Nya dan tetap tabah dan kuat di dalam menjalani hidup hari-hari dalam penderitaan, sakit, dan persoalan. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah merupakan jawaban dalam hidup kita, dalam persoalan kita. Anak-anak zaman sekarang yang di rumah saja, Alkitab adalah merupakan panduan hidup kita. Bagaimana kita tetap menjadi orang eksis di dalam dunia, tapi tidak salah di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya minta murid saya waktu di SMP IPK Puri, alumni SMA IPK Puri, namanya Ivanli Kabul. Seorang yang sekarang aktif di dunia keartisan. Sekarang dia presenter selebrita di Trans TV. Saya cukup mengenal dia, kenapa sampai dia akhirnya di dunia keartisan sekarang. Waktu dia zaman kuliah, dia membuka bimbel dan pengajarnya hampir rata-rata adalah juga anak-anak alumni IPK. Dan dia ikut kompetisi Koko Cici dan dia menang juara 1. Kemudian dia ikut kompetisi Elmen dan dia juga juara 1. Dan mulai dari situ dan kemudian dia masuk ke dunia artisan sebagai presenter. Saya minta dia untuk testimoni bagaimana dia rajin baca Alkitab dan guna Alkitab. Karena setahu saya
suka ngobrol sama dia, dia rajin baca Alkitab. Dia merasakan berkat manfaat di dalam membaca Alkitab. Di IG story-nya dia sering taruh ayat-ayat Alkitab. Padahal saya tahu banget followersnya bukan hanya orang Kristen, tapi banyak orang yang lain. Dia juga buat TikTok belajar matematik dengan mudah. Bagaimana menjawab soal-soal masuk CPNS. Dan juga dia menaruh di IG dan buat TikTok lagu-lagu rohani, dia nyanyi dan dia bermain musik sendiri. Saya bilang untuk dia testimoni, tapi yang dikirim bukan testimoni, tapi video yang memberikan support atau menyemangati kalian di dalam membaca firman Tuhan. Kita dengar aja ya. Kita dengar bersama-sama. Hai, shalom teman-teman, aku Ivan Kabul. Senang banget bisa dapat kesempatan buat sapa teman-teman IPK seluruh Indonesia. Wow. Oke, teman-teman, ini aku lagi di studio. Lagi siap-siap mau syuting nih, in case teman-teman penasaran gimana sih studio tempat syuting di Trans 7. Biasanya ada kamera, ada TV, ada tempat duduk, ada TV yang gede juga. Nah, beginilah situasi studionya. Oke, paling aku mau berpesan buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Meskipun mungkin kayaknya hidup kita akhir-akhir ini penuh dengan ketidakpastian, kayaknya tantangannya berat banget. Tapi aku percaya setiap kita ini dipanggil untuk jadi pembeda. Setiap kita dipanggil itu bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi justru menjadi garam, menjadi terang. Nah, untuk itu aku mau berpesan, terus andalkan Tuhan dalam setiap situasi. Nah, mungkin banyak di antara kita yang ngomong, ya kok untuk zaman now, godaannya begitu berat, tantangannya begitu berat juga, itu kayaknya hal yang sulit. Dan menurut aku memang sulit, karena Tuhan pun bilang kan, untuk ikut Tuhan kita harus sangkal diri, harus juga pikul salib kita. Tapi the good news is, Tuhan kasih kita caranya kan, ada tertulis di Alkitab, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa jaga sesuai dengan firman Tuhan, kalau kitanya pun gak pernah merenungkan firman Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi, membaca firman Tuhan menurut aku tuh bukan sebuah ritual keagamaan, bukan diajar sama guru agama atau Bu Nur, ayo baca firman Tuhan gitu. Jauh ke dalam itu, membaca Alkitab itu adalah sebuah privilege menurut aku, kesempatan yang Tuhan kasih. Wujud kalau Tuhan itu dekat sebenarnya dan mau bicara sama kita. Jadi meskipun mungkin kadang-kadang kita ngerasa, aduh baca Alkitab kok gimana gitu ya, tantangannya mata nih kayak mau nutup terus gitu kan. Atau kita gak ngerti ini sebenarnya artinya apa. Mulai aja dulu. Kalau kata marketplace yang warna hijau itu, mulai aja dulu. Karena pada akhirnya kita akan bertumbuh dari segi keimanan kita sama Tuhan. Dan pada akhirnya, seiring dengan proses pertumbuhan iman kita akan sadar kalau ternyata hidup kita tuh sebegitu berharganya. Bukan ternyata hidup kita aja yang bertumbuh, tapi ternyata hidup kita itu Tuhan kasih kesempatan, Tuhan mampukan kita untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, selalu ingat, aku percaya setiap kita, setiap kamu nih yang lagi nonton video ini udah Tuhan persiapkan khusus untuk jadi pemimpin di masa-masa depan, untuk jadi berkat. Tergantung dari background kamu apa, di situ panggilan kamu. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hopefully kita bisa segera ketemu ya, di saat pandemi ini udah berakhir. God bless you. See you when I see you. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi bijak di tengah arus yang sangat kuat untuk menarik kita menjadi orang dunia. Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 1-8. Kiranya mempertajam iman kita untuk bagaimana supaya kita hidup bijak di masa seperti ini. Kita harus membaca firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, menjadi panduan hidup kita, yang pasti akan menguatkan. Persoalan gak akan selesai, sakit penyakit pasti terus ada, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa firman Tuhan menguatkan kita. Saat kita lemah, firman Tuhan memberi kepada kita kesegaran. Sewaktu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan dalam persoalan hidup, firman Tuhan yang memberikan kita motivasi
untuk memilih yang benar dan membuat kita semakin kuat di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan mengambil satu komitmen. Bisa tulis di buku, bisa tulis di gadget. Maukah Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk setia membaca firman Tuhan setiap hari? Menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup. Tulis, dan setelah itu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sebagai hamba Tuhan, saya meyakini bahwa Alkitab tak pernah salah. Alkitab yang memberi kita kekuatan. Alkitab yang membuat kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Alkitab yang membuat kita tidak salah dalam menyikapi persoalan hidup, dalam menyikapi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita berelasi. Saya ingin mengundang secara khusus untuk anak-anak IPK SMA kelas 12. Jika engkau sudah menuliskan komitmenmu di hadapan Tuhan, saya ingin kalian meletakkan tangan kananmu di dadamu. Saya ingin mendoakan supaya anak-anak yang sudah menuliskan komitmen berdoa secara pribadi mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan aku untuk melakukan komitmen yang aku tuliskan, menjalankan komitmen yang aku janjikan kepada Tuhan, untuk setia membaca firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di setiap hidup, di setiap persoalan, di setiap keputusan, dan kuatkan aku untuk setia melakukan firman. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara untuk mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak merenungkan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kami hidup bijak di dalam dunia ini. Kami harus memegang firman Tuhan. Kami harus membaca firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan bekerja di hati mereka, menolong mereka untuk setia di dalam hidup mereka untuk membaca firman Tuhan, dan menolong mereka untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu kebahagiaan kami sesungguhnya adalah hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami, Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak IPK yang ada di Indonesia. Mereka bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, tapi mereka juga menjadi saluran berkat buat orang lain, remaja lain, pemuda lain. Dalam setiap perkataan mereka, perbuatan mereka, mereka selalu mengingat ada Kristus di dalam hidup mereka. Bapa di surga, berkati sekolah kami, sekolah Kristen IPK yang hadir di Indonesia bukan karena kebetulan, tetapi Engkau berencana lewat kami sekolah IPK, guru-guru, karyawan, anak-anak, orang tua, menjadi satu bagian dalam satu sistem di mana kami bekerja bersama untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi teladan buat orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati IPK dan terus menjadi saluran berkat di dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Inilah doa kami kepadamu. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, Indonesia dalam genggaman-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam perhatian-Mu. Engkau tidak tinggalkan kami.
Kalaupun kami harus melewati masa pandemi, masa yang sulit, Engkau tetap hadir karena Engkau kontrol dan Engkau kendalikan semuanya. Dan kami tahu Engkau memberi yang terbaik kepada semua orang dan kepada kami orang percaya secara khusus dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang memberkati kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan, kembalilah pada aktivitasmu, angkatlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.